Saya ini memang kalau di sana masih tanda kutip, masih ilmu sesat ya. Karena, kita menemukan connecting dots ya, luar biasa ternyata the power of music ini luar biasa ya. Jadi akan ada saya mohon bantuan sebetulnya untuk membuka pikiran kita dalam bidang medis ini. Jadi saya tentang bukan relaksasinya, bukan ini, tapi untuk stimulasi. Nanti akan saya bahas kenapa namanya stimulasi, bukan terapi. Saya menggarisbawahi stimulasi. Ini sebetulnya disertasi saya yang batal di S3 20 tahun yang lalu. Jadi saya sudah menjalankan ini 20 tahun. Saya beberapa kali presentasi. Tentunya tidak diterima. Ini sesuatu yang bukan mainstream ya, tidak mainstream. Ini pernah saya bawa ke ada pertemuan di luar, beberapa juga tidak ada tanggapan. Jadi tidak apa-apa. Ini memang harus tahapnya harus dilalui karena agak aneh memang. Tapi luar biasa. Saya mohon bantuan terbuka dengan sesuatu yang power of music yang luar biasa ini ya. Oke. Jadi saya merasa senang, merasa beruntung saya bergerak di obstetri ya. Obstetri itu dengan keajaiban dan keindahan luar biasa. Nah, musik itu juga indah ya. Hamil itu indah. Sayangnya hilang dengan komplikasi ya. Preeklamsi kematian maternal yang begitu tinggi menghilangkan keindahan dari motherhood ini. Sayang. Okay. Jadi kalau nanti pada tahap di mana kematian kita sudah menurun, ini pakarnya Aldi Hoxie ini, mudah-mudahan nanti keindahan dari dan keajaiban kehidupan dalam rahim dan janin itu lebih terbuka. Ini ringkasannya sudah saya sampaikan, PowerPoint-nya sudah saya sampaikan. Nah, tentunya begini. Saya setuju dengan dalil 6699. Kalau saya menulis 66, orang di depan saya akan membacanya sebagai 9. Kalau saya bilang musik itu untuk stimulasi, mungkin Bu Arisa menganggapnya sebagai terapi. It's okay, ya. Itu saling melengkapi. Sebagian besar orang menganggap ini terapi. Bukan punya saya. Terapi itu untuk orang sakit. Kalau stimulasi untuk yang sehat. Jadi ini tidak untuk penyakit. Kalau untuk penyakit ada, namanya terapi. Setuju sekali. Ya. Terus musik digunakan untuk di obgyn ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang buat apa? Janin sudah genetically dari orang tua kok masih di enrich, diperkaya lingkungannya. Nah, it's okay. Perbedaan pendapat itu memperkaya kita. Yang berikutnya tentunya ini sesuatu yang ada yang kita ketahui itu baru sedikit. Yang tidak kita ketahui mungkin lebih banyak karena kesulitan akses ya. Dulu kehidupan dalam rahim itu dianggap tidak ada apa-apa itu ya. Sekarang ternyata lebih terungkap, tapi lebih banyak yang tidak terungkap dan nantinya akan ada yang tidak terungkap. Kita tahu keterbatasan kita, jadi tidak ada yang paling benar, paling pintar ya. Kita saling melengkapi ya, melihat dari sisi yang berbeda ya. Terminologi. Jadi ini bukan terapi ya. Kalau saya, kalau untuk misalnya di NICU, misalnya untuk mengurangi nyeri, untuk menenangkan, itu bisa sebagai terapi. Tapi kalau untuk saya ini sesuatu yang sedang tumbuh. Jadi untuk janin, bukan untuk ibunya ya. Untuk janin yang otak yang sedang tumbuh normal, tidak sakit, itu saya beri stimulasi. Jadi bukan terapi. Kemudian yang kedua, ini bukan Mozart effect. Saya pakai Mozart. Mozart mengarang 626 lagu mulai dari 5 tahun. Dia lahir 27 Januari 1756, Sabtu Pahing gitu ya. Kemudian dia umur 35 meninggal. Mulai 5 tahun dia sudah mencipta, mengkompos. Dalam waktu rentang 30 tahun dia mengkompos 626 lagu. Semua diberi kode K depannya. Nah, saya sudah mengkaji dengan gelombangnya dan ada beberapa kriteria pakai Full Edit Pro 2.0 mulai tahun 2000. Saya pakai itu. Kalau pakai yang baru saya tidak bisa. Itu ternyata yang paling bagus hanya 14 lagu.
Jadi saya pakai 14, sudah kita uji. Kemudian bukan untuk orang dewasa, ini hanya untuk janin dalam rahim. Jadi menempel, nanti harus nempel di abdomen. Oke, terus berikutnya. Nah, saya juga mengundang panjenengan untuk bagaimana mainstream itu kurang bisa menerima sesuatu yang baru. Ini ya, seperti ini. Ini ada penelitian dari Mandujanu pada 8 juta ibu hamil, bahwa ternyata kalau dilahirkan sebelum 40 minggu itu hasilnya lebih bagus. Dilahirkan sebelum 40 minggu hasilnya lebih bagus. Mengurangi sesar, mengurangi morbiditas untuk janin maupun ibu. 8 juta ya, retrospektif. Ya, terus Nicholson sama hasilnya. Ini meta analisis. Kemudian Gibson, ini yang mungkin penting, sangat penting untuk SPOG. Jadi kalau kita menunggu dari 37 sampai 41, itu preeklamsinya tamu. Jadi kalau 37 dilahirkan, sisanya itu preeklamsinya dibanding yang dilahirkan lebih sedikit. Gibson ini. Jadi Mandujanu 8 juta, Rosenstein 3 juta, Nicholson ini 100.000, yang ini Nicholson 70.000, yang 114. Ini tidak dipakai sampai sekarang. Buktinya begitu banyak. Jadi mainstream itu masih belum menerima. Dan pandangan saat ini kan masih begini. Hamil ya akibat dari perkawinan. Ya. Ada dampaknya ke kesehatan ibu, malah bisa membahayakan. Kemudian rahim itu dianggap sebagai waiting room ya, tempat menunggu kelahiran, janinnya tengok-tengok di sana terus nunggu lahir gitu. Periode yang ini sering diabaikan penting. Padahal nanti saya tunjukkan bahwa begitu banyak paper yang menyatakan hamil itu bukan menunggu kelahiran, bukan menunggu. Ya. Ini seperti prenatal university. Ya. Rahim itu universitas, sekolah. Ya. Dulu dianggap tempat yang sunyi, ternyata sudah bisa masukkan mikrofon. Itu ramai sekali di janin. Suara ibu, suara jantung ibu, suara peristaltik ibu khusus. Itu kalau kita nambahi dengan 1 Mozart, wah hasilnya luar biasa. Kemudian janin bukan dianggap sebagai individu. Nah, penelitian yang terbaru menyatakan yang sebaliknya. Dan aspek psikologis ibu juga kurang digarap ya. Tidak ada ini maternal antenatal anxiety scale ya, tidak digarap. Sebetulnya bahkan bisa juga pakai Edinburgh IPDS ya, Edinburgh Prenatal Depression Scale juga skor ya. Kemudian nyeri persalinan di Indonesia ditawarkan, tidak rutin ya. Padahal di alarm sudah kursus itu tiap 5 tahun untuk SPOG. Nyeri ini harus diakomodasi, harus ditangani dengan dola, bukan dengan peridural, tapi dengan pendampingan atau distraksi. Salah satunya pakai musik. Saya juga meneliti ini, nyeri persalinan dengan Mozart. Dan tugas bidan ini seringkali hanya berhenti sampai persalinan. Sesudah persalinan, bukti-bukti menyatakan sebaliknya ya. Obstetri dan midwifery itu nanti harus usul saya diubah definisi. Ya. Temuan barunya ini ya, sudah ada di sana. Jadi nomor 1, ternyata kalau hamilnya itu tidak bagus, ibunya terprogram dalam 10 tahun, bukan menopause. 10 tahun setelah persalinan, dia akan mengalami fibrosis maternal kardiovaskular. Paper-paper ini jarang di jurnal obstetri, banyaknya di jurnal kardio. Ada Wu Tang Ngo. Yang khas adalah penelitinya orang Cina berada di Amerika di jurnal kardiologi. Di obstetri jarang ya. Preterm itu loh menghasilkan ibunya bisa itu ya. Preterm delivery yang ibunya batuk aja lahir 2 kilo lahir. Ternyata 10 tahun lagi ibunya kena penyakit kanker. Sehingga ini sama ya. Preterm, obesity, diabetes ternyata berdampak membentukkan kardiovaskular disease. Oke. Ini ya.
acceptance, wah luar biasa. Ini saya sistematik reviewnya. Ada minimal 4 yang saya sampaikan. Ya. Jadi luar biasa. Jadi jangan main-main dengan Pritem. Dipikir Pritem lahirnya gampang, ibunya yang kena, bayinya sudah jelas kena, ya. Harus dinicu, mungkin kena komplikasi karena prematurnya. Sehingga hamil itu dianggap sebagai stres tes untuk kesehatan ibu, ya. Ini Lisa Kasanteper ini sering diulang-ulang oleh berbagai pakar di Indonesia. Ya. Sekarang yang kedua, temuan baru adalah fetal origin of adult disease dan developmental origin of health and disease. Bahwa kejadian insyak yang terjadi saat hamil akan menyebabkan pasokan nutrisi atau oksigen kurang, menyebabkan IUCR. Nantinya IUCR ini akan menyebabkan adaptasi fetal yang ternyata menetap permanen, terbawa sampai seumur hidup, sehingga memprogram penyakit metabolik di masa dewasa. Jadi bayi kecil itu nanti akan hipertensi, akan diabetes, dan akan obes. Penyakit masa depan diprogram sejak dalam kandungan. Ini temuan oleh Parker, dilanjutkan oleh Mark Hansen dan Peter Gluckman. Di Indonesia anggotanya banyak, ketuanya Dr. Ahmad Suryawan, ya, spesialis anak di Surabaya. Nah ini dari Annie Murphy Paul, bagaimana 9 bulan pertama dari sebelum lahiran itu shape the rest of our lives, ya, membentuk kehidupan kita. Padahal kita itu dianggap hidup setelah lahir, ya. Ulang tahun itu dihitung dari lahir, bukan dari pembuahan. Harusnya ulang pembuahan, bukan ulang tahun, ya. Kita ditambah 266 hari kehidupan kita. Ya. Dan Fawad ini begitu banyak, sekarang tambah banyak penelitiannya. Berikutnya adalah fetus aspiration. Jadi fetus sebagai pasien atau sebagai individu mempunyai hak. Hak termasuk diperkaya lingkungannya. Ini makanya saya berkutat di sini, ya. Ini adalah hak pemilik masa depan. Janin itu saya setuju disebut jangan embrio atau fetus, tapi pemilik masa depan. Sebagai contoh, Presiden RI kalau umurnya 50 tahun, tahun 2070 saat ini sedang dalam kandungan, ya, dalam rahim. Yang panjenengan tulung ini salah satunya akan jadi Presiden Indonesia 50 tahun lagi. Mikirnya jangka panjang. Di luar masih bingung pertentangan antara pro abortion dan yang tidak setuju, pro life sama pro abortion. Jadi kita sudah pasti, ya, tidak boleh abortion. Ya. Bukan nobody, malah jadi komoditi, tapi dia individu, mempunyai hak. Haknya adalah diperkaya ini, nutrisi maupun lingkungannya. Ya, ada yang ini kajian di Association for Pre and Perinatal Psychology and Health. Bukan di obstetri kajiannya. Jadi mungkin lebih ke psikologi yang perinatal, ya, bukan psikologi orang dewasa, ya. Pre dan perinatal psikologi itu berbeda. Nah, jadi kita sebenarnya punya 3 kehidupan. Alam baka, alam fana, dan dalam rahim. Ada loh. Nah ini, ya, ada rahasianya dikarang oleh Thomas Fett. Secret Life of the Unborn Child. Buku sangat bagus. Out di Surabaya jadi buku wajib semester 2. Bedah bukunya. Kemudian penemuan dari Marin Diamond. Almarhum Marin Diamond ini yang meneliti otaknya Einstein. Jadi beliau mendapatkan bahwa otak itu sebetulnya plastis, ya, bisa diperkati tergantung experience. Dia menemukan black box bersama-sama Rosenstein. Ada kotak tikus yang diberi rangsangan dan tidak diberi rangsangan, otaknya sinapsnya berbeda. Legasinya itu. Kemudian Brent Logan menemukan bahwa apoptosis. Brent Logan ini penemu baby plus, ya, di Amerika. Apoptosis itu meningkat di 36 sampai 40 minggu. Luar biasa ini, ya.
dengan Schwartz bahwa auditory stimulation itu sangat penting tapi kurang sekali digarap oleh ahli-ahli kita. Obstetri tak mikir fetal brain ya. Ahli obstetri kita lebih ke preeklamsi, maternal death, morbidity, padahal kita tahu bahwa 85% hamil tidak ada masalah. Ya, risiko rendah. Itu tidak cukup dengan diberi tablet FD ya. Nah, WHO 2016 sudah positif in experience ya. Tidak cukup jadi diberi tablet FD. Terus ini temuan berikutnya adalah tumbuh kembang otak. Tumbuh kembang otak itu mostly justru di hamil. Makanya window of opportunity-nya di hamil. Yang klasik punya Shomkov ini paling kanan itu tidak cocok dengan temuan dari Gilbert, tidak cocok dengan temuan ini. Penutupan tabung itu hari ke-28, Carnegie 23. Tidak cocok dengan ini, yang penting beratnya. Waduh. Nah ini saya mau dukungan, tolong dibaca Gilbert. Ini punya kita ini ya, punya bidan, punya dokter dan punya SPOG nih, fetal brain ini. Nah yang kurang di sini. Pada waktu telat 2 minggu, pembuahan 28 hari itu terjadi klosur dari neuron ujung. Padahal ibunya masih ditanya, saya hamil. Itu pentingnya persiapan tumbuh kembang otak ya sama. Kemudian Mistra ini kajian dari Profesor Tom Bussard mengenai kembar monozigot yang terpisah sejak lahir. Ternyata pola kepribadian utamanya. Artinya apa? Pentingnya kehidupan dalam. Nah tentunya belajar dari pengaruh musik ini. Stroke, epilepsi itu begitu banyak ya. Ini literaturnya bisa dibaca sendiri. Nutrisi juga begitu. Nah DHA sini yang penting. Jangan dilupakan. 1000 hari pertama itu 1000 hari dengan dibagi 2 ya 500 270 hamil 730, harusnya saya 730 hamil dan nifas karena menyusui 6 bulan, yang mereka yang 200. Dan ini cuma gerakan sadar gizi, padahal tumbuh kembang otak tidak hanya gizi yang ada stimulasi prakonsepsi. Ini buktinya tidak ada. Stres dalam kehamilan itu luar biasa dampaknya. Bayangkan ya, kalau ibunya tinggal dalam pengungsian, kena perang atau kena bencana selama hamil, itu Apgar skornya bagus, beratnya tidak masalah, tapi ya, tentunya intervensi tidak mungkin selalu. Jadi saya mengumpulkan itu, menemukan ya, kerangka konseptual untuk penelitian saya. Untuk penelitian ini pokoknya saya menemukan bahwa kecerdasan pakai ES ya, intelligence. Saya pakai punyanya Gardner. Jadi saya tidak pakai Slavin, tidak pakai Bernstein. Jadi kecerdasan itu multiple. Ada 9 kecerdasan dan ada 8 kriteria kecerdasan. Tergantung dari musical treatment, nutrition, dan lain-lain. Genetik masuk atas. Jadi kalau musical treatment dan nutrition baik, faktor genetiknya penting. Artinya apa untuk orang bahasa awam? Setiap pasangan bisa punya anaknya. Ini tugas kita ya, menyiapkan the next better generation. Penelitian Surabaya saya mulai tahun 2000 sampai sekarang masih berlanjut. Sudah 20 tahun. Sudah saya sampaikan di ada pro kontra di berbagai jurnal, ada yang ditolak, ada yang diterima, tak masalah. Nantinya akan terungkap bahwa 50 tahun lagi ini sangat ya. Saya sudah penelitian baik di Ratus Novlegicus, Musculus maupun di manusia. Manusia kombinasi Mozart dan DHA saya periksa BDNF dari tali pusat biasa. Kemudian sudah saya bandingkan dengan Beethoven dan Chopin. Hasilnya Mozart paling. Dengan blues, jazz, rock, ini musik barat ya. Blues, jazz, rock, Mozart paling.
Mozart dengan Beethoven satu zaman, beda sedikit, tapi tetap paling bagus. Memang kalau kita dengarkan lagunya, lagu gembira, lagu ada. Contoh lagu Mozart itu yang gampang adalah Twinkle Twinkle Little Stars. Itu harus urutan yang pertama ya, urutan tertinggi. Kemudian sudah saya bandingkan dengan gamelan Jawa, Sunda dan Bali, tetap Mozart. Kemudian dengan pop, musik pop dan religi sudah saya bandingkan. Ini di Ratus Norvegicus cuma satu yang di Mus-Mus Kudus. Kemudian sekarang saat ini sedang di ayat suci. Ya, tidak saya bandingkan. Ini hanya banyak sekali. Dan ini sudah saya laporkan di sini, sudah saya bukan juga. Nah, ini rock jazz bluesnya ini kelihatannya gelombangnya memang beda. Nah, saya mengusulkan ini perubahan definisi obstetri lebih holistik ya. Jangan fisik. Melahirkan itu bukan sesuatu keluar dari sesuatu. Ada aspek psikologinya. Makanya ada birth trauma. Ada kursus dari William siapa itu yang anggota dari apa? Ada kursusnya itu untuk mengcoping gangguan psikologis saat hamil dan bersalin. Jadi saya usulkan, mohon bantuan, tolong dicoba. Ini sudah dicoba di Kementerian Kesehatan, di Dinas Kesehatan, terus menghilang. Paling banyak di Cirebon ini. Jadi 5M 1U. Bagaimana memakai Mozart? Tentunya dikombinasi dengan nutrisi yang seimbang, termasuk DHA. DHA banyak di Kembung penelitian kita terakhir. Ikan kembung. Jadi harus memakai Mozart. Sudah kita bandingkan dengan hampir jenis musik memang terbaik. Kemudian harus menempel di perut ibu, bukan ibunya yang mendengar. Terus volumenya pelan. Kalau di penelitian kita 65 desibel. Kalau di sini lamat-lamat saja. Karena rahim ketuban itu penghantar suara yang baik. Kalau do di speakernya, do sampai di telinga jantung. Minggu ke-20 60 menit urutan yang benar ya. Jadi mulai 5 bulan, bukan 9 bulan semuanya enggak. Udah 60 menit malam hari ya, jam 8 sampai jam 9. Sudah cukup. Hasilnya luar biasa, BDNF-nya lebih. Oh ya, saya belum jelaskan mekanismenya. Mekanismenya dia ternyata itu mempengaruhi CA influx yang berdampak pada peningkatan BDNF dan sinapsin 1 yang sudah terbukti. Yang pada gilirannya akan mempengaruhi meningkatkan sinaptogenesis dan penurunan dari apoptosis neuron. Sehingga jumlah sel neuronnya lebih banyak, rasio glia per neuron lebih tinggi, dan sinapsnya kepadatannya lebih tinggi. Hanya 14 lagu. Jadi sebagai rangkuman, mohon bantuan bahwa yang kita lakukan, yang saya lakukan ini, kombinasi itu adalah pemenuhan hak sebagai pemilik masa depan. Sejanin punya hak, termasuk diperkaya, diberikan stimulasi dan nutrisi. Mohon bantuan. Saya pikir demikian, kita lanjutkan dengan diskusi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.